Seluruh dunia saat ini sedang mengalami pandemi yang bernama Novel Coronavirus 2019 atau yang lebih dikenal dengan nama lain COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus baru yang menyerang saluran pernafasan seperti flu. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 bisa melalui kontak langsung, udara, benda yang terkontaminasi, dan juga hewan. Ayo cegah COVID-19 untuk Indonesia. Sebagai masyarakat, banyak hal preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah penggunaan masker. Seiring bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, konsumsi akan barang-barang yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 semakin meningkat, terutama penggunaan masker. Sehingga limbah masker meningkat sangat tajam. Masker ini terbuat dari plastik polipropilen yang memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Barang yang berbahan baku plastik umumnya lebih ringan, bersifat isolator, dan proses pembuatannya lebih murah. Namun, di balik semua kelebihannya, barang yang berbahan baku plastik memiliki masalah setelah barang tersebut tidak digunakan lagi. Barang yang berbahan plastik tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, maupun tidak berkarat, dan pada akhirnya tidak dapat diuraikan atau didegradasi dalam tanah, sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan. Limbah masker harus memiliki tempat penampungan secara khusus. Karena jika membuang masker sekali pakai dengan cara yang salah, dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Metode pirolisis dirasa efektif untuk menanggulangi limbah masker yang berbahan polipropilen. Metode pirolisis merupakan teknik pembakaran tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan dengan kisaran suhu sekitar 150 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Dalam metode pirolisis, perlu ditambahkannya katalis agar prosesnya berjalan lebih cepat. Adanya penambahan katalis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam metode pirolisis karena dapat menurunkan energi aktivasi dalam prosesnya serta menghasilkan produk yang lebih baik. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak katalis yang digunakan, proses pirolisis akan semakin cepat. Namun, pada pemakaian katalis sebanyak 17,5%, kecepatan proses tidak mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena jumlah katalis yang ditambahkan sudah sebanding dengan bahan baku yang direngkah. Dari rantai hidrokarbon yang panjang menjadi rantai pendek. Grafik tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh A.S. Olufemi dan kawan-kawan. Berdasarkan grafik tersebut, beda jenis plastik, beda pula waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Ketika suhu meningkat, hasil produk cair memiliki titik didih rendah dan produk gas meningkat. Menurut penelitian A.S. Olufemi dan kawan-kawan, proses pirolisis dapat menghasilkan produk berupa bahan bakar.
Minyak hasil pirolisis ini mudah terbakar, mengeluarkan jelaga, dan baunya merangsang. Minyak pirolisis ini dapat diolah lagi agar mempunyai sifat jenuh dan stabil. Sama halnya seperti plastik jenis polipropilen, masker medis atau polipropilen dirasa efisien dan akan berhasil jika dikonversi menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan pun dapat berupa minyak, yaitu cairan.